Iya, terima kasih atas puji-pujiannya Ibu Desi. Baik, sebelum kita memasuki renungan yang judulnya Melalaikan Masa Depan, yang nanti dibawakan oleh Pastor Paul, untuk lektor Ibu Cinta, Yesaya 39 ayat 1 sampai 8, dan Ibu Sarma, Kisah Para Rasul 24 ayat 1 sampai 27. Ya, Kisah Para Rasul 24 ayat 1 sampai 27. Baik, kita akan berdoa sebelumnya untuk renungan ini oleh Ibu Santi. Silakan Ibu Santi di-unmute, Bu. Ya, baik. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu lah yang menguatkan kami melewati badai rintangan. Firman-Mu Tuhan membuka pikiran kami menjadi terang. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu. Pastor Pauzang, berikan hikmat-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu untuk cakap mengajari kami Tuhan. Berkati semua kami yang mendengarkan dan menyaksikan embun pagi ini. Kau memberikan pemulihan, Kau memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih atas doanya. Silakan Ibu Cinta. Baik, Pak Mulia. Yesaya 39 ayat 1 sampai 8. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Demikian pembacaan firman. Ya. Selanjutnya, Bu Sarma, silakan. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 24 ayat 1 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih.
Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah, dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku, tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka, jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkara yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan, menangguhkan perkara mereka, katanya. Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tapi dengan tahanan ringan dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya, Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap. Tetapi sesudah genap, Felix digantikan oleh Porcius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Demikian. Ya, terima kasih Bu Cinta dan Bu Sarma. Silakan Pastor Paul.
Nggak ada suaranya, Pastor. Ya, haleluya. Luar biasa firman Tuhan setiap hari baru buat kita ya. Kemarin kita belajar tentang bagaimana mempersiapkan kematian. Kalau udah mati berarti sudah nggak ada yang bisa dilakukan lagi, ya kan? Tolong ditampilkan Kisah Rasul 24 ayat yang ke-25. Ya, Kisah Rasul 24 ayat ke-25. Menarik sekali nih ya. Hari ini kalau kemarin kita mempersiapkan kematian, sekarang kita mempersiapkan masa depan, saudara. Jangan lalai dengan masa depan kita, anak-anak kita. Anda harus pikirkan, banyak orang hanya berpikir waktu takut mati, wah aku takut mati, ya. Sudah sembuh, saudara. Tapi kemudian dia melalaikan masa depannya dan masa depan generasi di bawahnya, saudara ya. Orang survive untuk hari ini, dia bertahan hidup, oke supaya aku bisa hidup, sementara urusan anakku, cucuku empuh, saudara. Makanya akhirnya orang mata gelap dia pergi ke bukit-bukit pengorbanan, cari pesugihan dengan kontrak darah. Ya, dia kontrak dengan iblis, saudara ya. Kasih anaknya, kasih janji nanti keturunan keberapa, dia enggak mikir, saudara. Yang penting hari ini aku survive atau anakku survive. Ya, tapi cucuku, cicitku embuh. Sehingga dia tega, dia kontrak darah. Ya, atau nyupang pesugihan dan segala macam kalau Anda yang percaya ya. Ngeri saudara ya, oh itu beneran ada, jangan bilang nggak ada saudara ya. Wah, saya cukup rasional, saya cukup ini ya skeptik, tetapi yang begitu memang beneran ada. Nah, itu nanti kapan-kapan kita jelaskan mengapa bisa ada yang begituan ya. Hubungannya apa? Ada saudara ya, nggak main-main saudara. Alam semesta ini ya, ngeri saudara. Kalau Anda bersumpah pada alam semesta yang bukan sang cinta, tetapi sang kebencian, hawa nafsu. Saudara, kemudian ada orang-orang yang pokoknya hari ini saya kaya, saya tak jadi mualaf saja, mualaf Islam maksudnya ya, bukan mualaf Kristen. Saya tak jadi mualaf Kristen, Islam, yang penting saya hari ini kaya, saudara. Kayak saya dulu ya, saya sudah mau siap cari pesugihan, saya sudah siap cari mualaf Islam, yang penting hari ini saya lolos. Dan dua-duanya nggak tak lakukan, dan akhirnya saya habis-habisan, saudara. Kenapa? Tapi, nah itu tadi ya, saudara, karena saya berpikirnya masa depan, saudara. Banyak orang, dia tidak mau berkorban di hari ini, ya, saking takutnya, dia tidak mau menghadapi kehidupan, tetapi dia tidak melihat di balik semuanya itu ada masa depan yang penuh harapan yang gilang gemilang, saudara. Janji Tuhan yang luar biasa ketika Anda nurut. Berapa banyak orang takut bangkrut, takut kolaps. Berapa banyak Anda yang takut jatuh, gagal, malu, demi harga diri, ya, reputasimu. Oh, reputasi saya sudah hancur semua, saudara. Saya dulu pekerja yang sangat jujur, rajin, orang semua sama saya begitu dengar nama saya, saudara ya. Jadi kota Tegal itu ya, kalau Anda dengar kata saya, terus orang pinjam pakai nama saya pasti dikasih, saudara. Serius, saudara. Cuma nyebut nama saya saja dulu ya. Karena saya juga dulu tinggal di sana. Karena mereka tahu orang tua saya dan saya semua kalau utang pasti bayar, saudara. Serius, saudara ya. Kita hutang atau kita janji apa gitu ya. Ayah saya itu enggak utang. Dia janji nanggung utangnya orang, saudara. Dibayar sama ayah saya. Sampai kasur saya pun diangkat buat membayar utangnya orang, saudara. Bodoh ya. Tetapi itu prinsip ya. Keluarga kami dari dulu begitu, saudara. Sehingga ngeri ya ngomongnya, wah itu jaminan mutu kalau kita ngomong itu ya. Kita kalau pinjam uang itu enggak pernah pakai jaminan, saudara ya. Pakai omongan saja. Enggak pernah pakai apa namanya, itu tadi ya jaminan, enggak perlu, saudara. Enggak perlu pakai kolateral. Ngomong saja tuh dikasih, saudara. Dan saya lakukan. Ya. Oh habis, saudara. Apa yang saya pinjam, saya ada barangnya, kasihkan semua, saudara. Habis. Ya, dan saya berapa kali jatuh bangun ya, hancur. Nah, tapi saudara, kami berpikir masa depan, saudara ya.
Kita berpikirnya ke depan, jauh ke depan. Dan ternyata cara berpikir yang jauh ke depan itu sangat baik, ya. Ketika ayah saya memikirkan, ya, untuk hidup di kampung, dia memikirkan nasibnya kami, saudara. Dia tahu dia ada yang salah karena dia terlalu sombong, dia tidak bisa mengampuni orang tuanya, dan dia memutuskan hidup di kampung, sudah menderita, ya, biar dia yang menderita. Anaknya jangan sampai dia melakukan yang lebih sehingga anak yang kudu nanggung. Karena dulu kami percaya karma, ya saudara, dulu kami percaya karma. Biar karmanya dia saja yang nanggung. Ini bukan karma, aksi dan reaksi, konsekuensi. Orang-orang Buddha, orang-orang kejawen bilang itu karma. Tetapi sebenarnya itu adalah simpel. Itu adalah aksi, reaksi, dan konsekuensi dalam kehidupan. Contoh, kalau saya dulu nenek moyang saya pergi ke Indonesia, ya akhirnya kita di Indonesia juga mengalami diskriminasi, saudara. Itu adalah konsekuensi. Tetapi memang saat itu, ya selama beberapa generasi, ya keluarga kami amat sangat kaya raya, saudara. Karena dari Cina datang dengan kepandaian, dengan keahlian, dengan kepintaran, sementara orang-orang di Indonesia saat itu masih bodoh. Sehingga kita di atas semuanya. Tapi begitu keberuntungan itu habis, ya kita mengalami diskriminasi, saudara. Sama, kami sekarang ke Eropa, saudara. Hari ini kami hidup berbahagia, kecukupan, segala macam, ya. Karena kami membawa pengalaman yang keras, pengalaman hidup yang keras dari Indonesia ini untuk hidup di negara yang aman. Tentu saja kami lebih survive dengan sendirinya. Ya, survival spiritnya kita lebih tinggi. Ya, kalau orang-orang dari Arab itu yang biasa, orang-orang Arab itu kan biasa dicekokin, dimanja, saudara. Sampai ke sini mereka malas-malesan, saudara. Saya begitu nyampe ke sini, dari hari detik pertama saya sudah kerja di kebun. Jadi tukang kebun 6 bulan, survive. Ya kan? Sangat survive. Dan buat saya kerja di kebun, saya nggak mengeluh, saudara. Capek-capek, tapi sama saja fitness, loh. Nggak mengeluh saya, santai saja, happy, senang. Ya, setiap kali saya lagi motong pohon itu, ya tuh 20 meter itu pohon itu jatuh, ya begitu debum itu hatinya itu sukacita sekali, saudara. Lucu ya, senang, saudara, nggak ada sedih-sedihnya. Debung, wah, sampai kacamata saya itu sampai hilang, ya di kebun itu hilang. Saya dapat terus di kacamata murah itu, ya yang kemarin saya pakai, yang biasa dulu saya pakai kacamata itu kacamata gratisan, ya makanya jelek. Wah, debum, senang, saudara, ya. Kenapa, saudara, ketika pohon itu jatuh ke debum itu hatinya senang? Debumnya itu apa? Karena itu di tanah perjanjian. Beda kalau Anda motong pohon, Anda jadi tukang potong pohon di Indonesia, hatimu merana, saudara. Serius, saudara, ya. Nah, sukacita. Tapi itu kan saya. Bagaimana nanti dengan cucu saya? Anak saya suka, happy, saudara, di sini. Sulitnya tinggi sekali. Tapi bagaimana nanti masa depannya? Kita nggak tahu. Dan kemudian saya kasih aturan, saya kasih tahu, ya, karena saya melihat jauh ke depan. Ya, kamu harus menikah dengan pribumi. Keluarga kami dulu tidak ada yang menikah dengan pribumi, kecuali keluarga istri saya. Ya, keluarga saya tidak ada yang menikah dengan pribumi. Saya bilang begitu, ya. Dan jadi Kristen sesuai dengan budaya. Kalau kenapa keluarga kami nggak mau menikah dengan pribumi? Karena Islam, saudara, mesti jadi Islam. Nggak mau kita, saudara, jadi Islam. Kakek saya, opa oma saya Kristen, papi mami saya Kristen, opa dari keluarga ibu saya semua Buddha semua, saudara, kelenteng, nggak ada yang mau jadi Islam. Ya entah kenapa pun kita nggak mau aja jadi Islam. Ya, nah jadi kalau ada yang jadi Islam, bukan dikucilkan, tapi dianggap apa ya? Kamu ini menurunkan derajatmu, menurunkan derajatmu, saudara. Ya turun derajat kalau harus jadi Islam. Kita nganggapnya begitu, saudara, ya. Jadi nggak ada yang mau jadi Islam. Nanti pasti nggak akan dikucilkan, cuman kasihan. Itu kasihan amat, ya. Artinya dia itu seperti kalau, maaf ya, saudara, ya, seperti kalau ada salah satu dari anggota keluarga yang lalu menikah dengan wanita tidak baik.
Nah, dianggapnya begitu saudara, dianggapnya seperti itu. Coba bayangin betapa mengerikannya cara berpikirnya ya. Makanya nggak ada yang mau jadi Islam. Tetapi di sini kita masuk dalam budaya Eropa, saudara. Kamu harus mengadopsi budaya Eropa yang baik. Kan tidak semua budaya Eropa itu baik, saudara ya. Ada yang tidak baik. Semua budaya di dunia ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Kita adopsi yang baik. Karena banyak orang-orang Eropa yang baik, banyak sekali. Ya, yang taat aturan, tepat waktu, segala macam dan seterusnya ya, saudara ya. Tetapi kita pikirkan masa depan, itu yang sedang saya bicarakan. Kita nggak berpikir hari ini. Hari ini saya senang enak-enakan. Oh enggak, saya set up, saudara, untuk semua anak-anak saya kasih tahu. Kita duduk karena si Wisely sudah dewasa, saya ajak ngomong. Coba kamu lihat teman-teman kamu, cara hidupnya. Dia melakukan pengamatan. Miracle juga pengamatan. Nah, kita sama-sama mengamatin, ya. Dan kita bersyukur, saudara, ya, kita ditaruh di Belanda. Belanda ini adalah negara yang sangat internasional. Ya, kalau di Jerman masih sedikit ini ya, kami Jerman. Bukan rasis, tapi ada proud kalau mereka asli Jerman. Ya, asli kulit putih Jerman ya, bukan rasis mereka bukan. Karena mereka sayang sama orang-orang pendatang, mereka sangat care ya. Kalau rasis itu kan singkirkan gitu ya. Tapi kalau Belanda ini ditanya, ya ada 1-2 orang Belanda yang masih murni orang Eropa, orang Kaukasian, saudara. Tetapi rata-rata orang Belanda itu mungkin sudah separuh lebih ya, udah mix, saudara. Orang Belanda nikah sama orang Turki, sama orang Maroko, sama orang Surinam, sama orang, paling banyak sama orang Turki dan sama orang Surinam, saudara. Orang Belanda ini ya, saudara. Orang Indonesia. Ada 400.000 orang Indonesia di Belanda, dan ada 1 juta orang Turki di Belanda, saudara. Jumlah penduduk Belanda itu ada 18 juta, bayangin. Yang 1,5 juta itu dari Turki dan dari Indonesia. Berarti udah kawin campur kan? Udah kawin campur, saudara. Ya, rata-rata itu udah kawin campur. Terutama di generasi saya. Ya, sudah banyak yang kawin campur. Jadi kalau ketemu orang Belanda, mukanya itu sudah enggak bule lagi, saudara. Rata-rata. Mungkin di sini memang internasional. Ya. Nah, kita pikirkan masa depan, saudara. Jangan hidup cuma hari ini. Karena setiap apapun keputusanmu hari ini, ya, itu akan berpengaruh di masa depanmu, saudara. Kita berpikir, ya, sisihkan waktu untuk memikirkan masa depan. Ya, kita memang sibuk, kita harus survive untuk hari ini. Ya, kita memang harus hidup, hadapi masalah kita hari ini. Tapi sisihkan waktu, bukan untuk khawatir, bukan. Tapi kita mempersiapkan kebaikan untuk masa depan. Menabur untuk masa depan. Kita save keselamatan itu untuk masa depan, saudara. Baik untuk diri kita sendiri maupun untuk anak-anak kita. Menabung salah satu tindakan untuk saving masa depan. Jangan semuanya dihabisin. Menabung, nabung itu ya, nyimpen uang. Jadi jangan balapan suami istri, jangan balapan ngabisin duit, saudara. Nabung, penting, saudara, ya. Yang lain jangan royal hidupnya, jangan sok pamer-pamer. Anda hari ini pamer-pamer buat apa? Saya selalu bilang sama anak saya, punya uang lebih enak daripada punya barang bagus. Ya, jangan pelit, tapi punya uang itu lebih enak daripada punya barang bagus. Jadi kalau misalnya kamu enggak usah, tanpa barang itu kamu bisa hidup, kamu enggak usah beli. Ya, enggak usah beli. Tanpa barang itu kamu sudah bisa hidup layak, wajar. Ya, jangan pakai sepatu yang bolong-bolong juga ya. Yang biasa. Tapi enggak usah yang harus yang sepatu yang harga 300 euro. Enggak perlu ada ya sepatu harga 300 euro sampai saya melotot ngelihatnya sepatu olahraga harga 300 euro. Setelah kita pakai yang 50 saja. Yang 50 saja semua bagus-bagus kok. 50 euro itu berarti kira-kira 800.000, saudara. Ya, sepatu Nike, Adidas itu rata-rata 60 sampai 100 euro, saudara, rata-rata ya. Ya kita, kelas kita di situ. Nggak usah naik kelas. Ya, saving, ya itu penting, mempersiapkan masa depan. Menabur, saudara, bersedekah. Bersedekah itu mempersiapkan masa depan, saudara. Ya, Anda perlu ya, setelah si siapa itu yang bilang, sebentar. Jadi siapa itu konglomeratnya orang itu ya, si Lee Kasing ya, Lee Kasing itu ya, dia bilang, kalau kamu punya uang, bagi dalam 5 pos. Pos pertama buat makan jelas, ya kan. Pos kedua, kamu harus
untuk pendidikan. Pos ketiga untuk entertain diri kamu sendiri. Entertain itu ya buat nyeneng-nyenengin badan gitu ya. Nonton bioskop, oh itu penting saudara ya. Saudara plesir, oh itu penting, jangan kerja terus. Tapi saudara punya 2 pos yang lain. Apa saudara? Untuk sedekah dan untuk nabung. Ulangi ya, 5 pos kalau Anda punya uang itu dibagi 5. Ya terserah baginya gimana ya saudara atur. 1 untuk makan. Kedua ya untuk pendidikan. Invest buat pendidikan, kursus-kursus, itu untuk masa depan saudara ya. Saya sampai hari ini masih sekolah buat masa depan. Ya karena saya nggak tahu, saya nggak mau tergantung anak saya nggak mau hidup di panti jompo saudara. Ya saya mau survive. Dan orang kalau sekolah otaknya nggak mudah pikun. Ya, nah, kalau orang sekolah terus nggak mudah pikun. Dan saya belajar bahasa terus, sudah kemarin saya di Jerman belajar bahasa Jerman B1, ini saya bahasa Belanda saya sudah lagi masuk B2, saya lagi belajar lagi bahasa Ibrani saudara sama bahasa Yunani. Belajar bahasa terus, katanya nggak mudah kena demensia katanya kalau belajar bahasa terus saudara ya. Nah, saya belajar terus saudara ya. Nah, itu masa depan. Ya terus saudara untuk entertain diri sendiri. Ya makanya saya beli alat musik. Karena saya suka musik, itu entertain saya saudara. Saya nikmat kalau saya main alat musik itu rasanya, wah rasanya badan saya langsung ini ya, terurai dengan indahnya menyatu dengan alam gitu saudara. Nah saudara apa entertainnya saudara? Alexis, jangan dong entertainnya ke Alexis, jorok amat lu. Entertainnya maksudnya pergi sama keluarga, jalan-jalan. Kita juga sama ya, pergi jalan-jalan kemarin kita mau ke Jerman, waduh mobilnya baru jadi, kan harus setahun sekali harus kir mobil itu, kan harus periksa. Waduh baru jadi telat, wah kita dihitung waktunya udah gak keburu deh. Wah nanti merungsung kita nggak menikmati di jalan. Udahlah kita pergi yang dekat aja ke Jermannya yang dekat. Yang cuma 1 jam dari rumah, saudara. Cuma 1 jam udah nyampe Jerman, kita makan terus pulang, udahlah. Gitu entertain perlu ya, walaupun dekat Anda perlu jalan-jalan. Laut, jalan-jalan itu enggak harus mahal, yang murah saja saudara ya. Jangan yang sampai dadak jalannya. Ya kalau ke Belanda Anda punya tiket, Anda bisa tidur di rumah saya. Murah ya, murah. Ya kan ada yang di Indonesia, komunitas kita kalau Anda punya uang asal punya tiket buat berangkat PP, di sini bisa tinggal di rumah saya, ya kan? Namanya sudah pergi ke Eropa. Kalau saya lagi pergi jalan kemana ikut gitu saja saudara ya. Lagi pelayanan ikut, itu nanti udah keliling Belanda, udah keliling Jerman itu kalau saya pelayanan saudara. Nah, terus saudara, untuk entertain 3, Anda harus punya sedekah. Sedekah ya, diakonia. 5, Anda nabung. Ya, itu juga mempersiapkan masa depan, saudara. Jadi jangan main-main dengan masa depanmu, jangan meremehkan, jangan melalaikan masa depanmu, saudara. Dan itu juga buat anakmu supaya kamu jangan bikin susah anakmu. Dengan kamu bersedekah, dengan kamu menabung, kamu akan mengurangi beban anakmu di masa depan. Jangan ngomongin yang penting aku hari ini selamat, tahun depan, masa depan urusan anakku. Oh jangan. Bahkan kalau kamu sudah berlebih pun, kamu bisa wariskan buat anakmu, saudara. Ya, itu mempersiapkan masa depan. Kerja juga sama saudara, jangan bakbik hari ini ya, kemarin yang ikut koridornya orang Siok Kuda ini kan paling getol kerja, gila kerja orang Siok Kuda sama Siok Kebo ini saudara ya, gila kerja istri. Harinya anak istrinya manggilnya Om. Om, papa di mana? Om siapa? Oh saya, mama di mana? Om lagi sama papa. Papanya yang mana? Om yang mana? Bingung karena saudara sibuk kerja enggak pulang-pulang. Ingat patuh bersama keluarga, jangan sibuk kerja, saudara. Kerja keras, tapi ada waktunya. Anda harus sisakan waktu quality time di rumah seminggu sekali atau sebulan sekali. Ya kalau Anda pelaut bagaimana? Ya kalau lagi di rumah jangan dolan lagi. Waktunya melaut 6 bulan, begitu pulang Anda benar-benar jangan pergi-pergi. Kalau pergi ya selalu sama keluarga. Gitu saudara, disiasati dengan cara begitu ya. Jangan, saya mah dulu waktu saya di Bali, saya pulang sebulan sekali ya di Bali itu ya. Sebulan sekali 2 hari, 3 hari. Ya, kadang-kadang ya 2 minggu sekali ya kalau ada yang bayarin tiketnya. Kalau saya pulang ya saya di rumah nggak pergi-pergi. Saya kalau pergi ya pasti sama istri, sama anak, sama wise dulu belum ada miracle ya. Pasti kita kompak, orang lihat kami selalu bertiga kalau datang pasti nggak pernah. Jadi kalau saya datang sendirian orang pasti heran. Loh anak mana? Oh Wesley mana? Pasti ditanya saudara.
Karena kita selalu bertiga kompak kalau pergi-pergi. Kalau saya pulang juga Wesley nggak mau ditinggal. Saya pergi kemana Wesley pasti ikut, saudara. Kompak kita selalu ya. Sampai sekarang kita pergi juga berempat, kompak. Ya, karena quality time sama keluarga itu penting, saudara ya. Itu Anda mempersiapkan masa depan mereka. Jadi Anda juga mesti mikirin anakmu, saudara ya. Dipersiapkan, dididik dengan benar. Oh nanti dia tahu sendiri, oh enggak, Anda yang persiapkan, saudara. Jangan percayakan anakmu pada guru sekolah minggu. Ada banyak sekali yang perlu kita percaya, oh, ribet banget ya. Ribet ya, iya. Sebenarnya ribet. Kalau Anda pikirin ribet. Tapi kalau Anda enggak pikir, Anda menikmati, Anda invest waktu itu untuk keluargamu, nggak ribet, saudara. Ya jalan aja begitu. Ya, Anda belajar, jalan aja begitu, saudara. Nggak ribet, hidup itu nggak, karena Anda menunda, jadi ribet hidupmu. Begitu, saudara. Sibuk dong, Pak. Iya. Saudara tahu nggak kalau orang sibuk itu enak, saudara? Nah, orang sibuk itu enak. Ya, saya mengalami masa-masa burnout ya, saudara. Masa-masa burnout itu saya benar-benar lelah, saudara ya. Sehingga saya selama 1 tahun ya, nggak bisa mikir, saya kerja nggak ngeblank, saudara. Saya ngalamin ya. Karena apa, saudara? Karena saya tidak mengatur waktu. Ya. Nah, terus kita atur waktunya, terus kita tenang. Dan saya stop. Kalau udah terlalu banyak pelayanan, saya stop. Stop. Makanya saya kadang-kadang, ya Senin dan hari Kamis, walaupun pas saya nggak ada tugas pun, nggak ada tugas pelayanan atau ketemu nggak ada tugas meeting sama tim kami, saya tetap nggak ikut. Saya supaya tahan, supaya jangan burn out, saudara ya. Karena saya kerja sehari 10 jam, saudara ya. Nah, jadi saya stop. Gitu ya. Nah, waktunya saya nonton TV, saya suka nonton film ya, saudara. Saya nikmati, saudara. Saya suka main musik juga, saya nikmati, saudara, nonton musik, sama nonton film, nikmati. Tetapi saya nggak mau stuck di situ, kan juga harus memikirkan masa depan. Jadi imbangnya jalan terus, jalan aja, jalanin, saudara. Jalanin. Nah, ada mempersiapkan masa depan yang lebih penting. Ya, yaitu apa, saudara? Mempersiapkan warisan ilahi buat anak-anakmu. Warisan ilahi itu penting ya, saudara ya. Anda jangan main-main dengan warisan ilahi. Ada warisan uang, ya itu kalau bisa kasih, saudara. Tapi ada yang lebih penting, yaitu warisan ilahi. Yaitu apa, saudara? Pengalaman hidupmu sama Tuhan, anak-anakmu menyaksikannya. Ketika kami mengalami masa-masa yang luar biasa menyedihkan dalam hidup kami, ya, wah luar biasa mengerikan, saudara ya. Masuk dalam lembah kekelaman yang paling kelam, dihina yang paling hina. Anak-anak kami ngelihat, saudara. Ikut sedih nggak? Sedih, saudara. Tapi waktu kami berjalan bersama Tuhan, respon kami bersama Tuhan, dari respon itu salah, sampai respon itu benar, anak-anak lihat dengan mata kepalanya sendiri, saudara. Dan mereka mengerti bahwa ketika kita berharap sama Tuhan Yesus, kita libatkan mereka di dalam doa kami. Teriak sama Tuhan Jehovah Jireh. Teriak sama Tuhan Jehovah Rohi. Jehovah Jireh 3 tahun kami berdoa Jehovah Jireh, saudara. Ya, nggak punya uang serupiah pun. Tiap malam Tuhan kirim ayam goreng. Tiap malam Tuhan kirim ayam goreng. Karena si Miracle sukanya ayam goreng. Yang punya iman lebih besar si Miracle tiap malam teriak Jehovah Jireh, ayam goreng datang. Sampai si Wesley, bosen ayam goreng. Ganti doanya. Enggak mau, aku yang berdoa Jehovah Jireh, ayam goreng datang. Ya tiap sore ayam goreng datang, saudara. Lucu ya, lucu itu selama saya sampai gede-gede. Kenapa bisa ayam goreng datang tiap hari ya? Kalau ayam goreng datang, nanti ada orang jemput kami, yuk keluar yuk makan ayam goreng. Lucu ya, saudara ya. Lucu ya, ini si Miracle ini memang luar biasa. Jehovah Jireh, ayam goreng datang. 3 tahun, saudara. Waktu kami mau berangkat ke Eropa, saudara. Gembala yang baik, ku dengar suaramu, kemana kau pimpin, bukan turut. Kita teriak, Jehovah Rohi, kamu pergi ke Belanda. Saya berangkat ke Belanda, ya saya buka jalan dulu, saudara ya. Lalu gimana keluarga? Tenang, berdoa Jehovah Rohi. Jehovah Rohi itu
Anak-anak terlibat ya. Wisely sampai kehabisan, waktu sampai di Jakarta, visa itu sudah keluar, saudara. Pas visa itu keluar, uang tiket sudah di tangan, tiket sudah dibeli, list doanya habis, saudara. List doa, list belanjaan itu ya habis. Dan mereka berangkat ke Eropa, sampai di Jerman, dia punya list doa baru, saudara. Punya list doa baru. Ya, saudara ya. Anak-anak terlibat di dalam masa pergumulan itu. Sehingga mereka punya warisan ilahi dari orang tuanya, saudara. Itu masa depan mereka. Jangan kayak Hizkia lagi mau mati jejeritan, begitu nanti dikasih tahu, oh nanti itu nanti harta bendamu habis itu nanti anak-anakmu semua dibawa ke Babel itu. Oh biar saja yang penting bukan zamanku, kan goblok ini saudara, kucluk ini orang satu ini kan. Ini orang yang egois banget ini ya saudara ya, cuman mikir dirinya sendiri. Nah, jangan saudara, Anda pikir masa depan Anda. Ya, Anda baca baik-baik firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidupmu jadi teladan, bilang sama anakmu, nak teladanilah papa, seperti papa sudah menjadi meneladani Kristus. Selalu ngomong begitu saudara, nak teladanilah papa, seperti papa telah meneladani Kristus. Anda berani nggak ngomong gitu sama anakmu saudara? Nak teladanilah papa, tiap hari mangkal di Alexis. Goblok, jangan saudara ya. Teladanilah papa tiap hari dikali jodoh. Jangan, Anda berani nggak ngomong gitu sama anakmu, saudara? Harus berani, nak ya, seperti mama sudah meneladani Kristus. Anda harus berani ngomong begitu sama anak-anakmu, saudara. Itu masa depan yang luar biasa buat anakmu. Itulah warisan ilahi yang luar biasa yang bisa kamu berikan buat anakmu, dan anakmu akan hidup taat akan Tuhan, saudara. Lakukan yang sama, dan dia akan ajari anaknya lagi, saudara. Dan bersyukur Anda kalau kayak Pak HW, saudara. Masih punya cucu, masih bisa ngomong cucu, masih bisa ngajarin, saudara. Bersyukur, itu namanya bonus. Itu bonus, saudara. Pak HW itu bonus namanya. Ya, tapi kalau Anda bisa punya warisan ilahi kepada anakmu dan bahkan bisa kepada cucumu, saudara. Bersyukurlah, berbahagia. Makanya jangan sembra hidupmu. Jangan nanti sudah jantumu dihamilin. Ada hamba Tuhan besar, saya sampai nangis ya saudara, hamba Tuhan besar. Udah umur 70 tahun, pendoa syafaatnya ditidurin saudara. Saya sampai sedih sekali. Ya, umur 70 tahun masih celutak saudara. Sudah, kalau umur 70, Anda sudah 60 tahun saja sudah mulai ngerem saudara ya. Begitu sudah 70 tahun, ya kalau istrimu sudah tidak ada, ya atau istrimu sudah menopause, sudah kering, ya berdoa supaya impoten saudara. Serius saudara ya, jangan 70 tahun bangga saya masih berdiri, masih tegak perkasa. Aduh, saya khawatir saudara ya. Kalau Anda 70 tahun masih tegak perkasa, sementara istrimu sudah menopause. Kalau istrimu masih muda, ya gimana cerita lain? Istrimu sudah menopause juga, masih tegak perkasa. Akhirnya karena senjatamu tegak perkasa, Anda cari lawan kan? Cari musuh kan? Doa sama Tuhan. Karena ketika hawa nafsumu itu berkurang, libidomu berkurang, kebijaksanaanmu itu, ya, hikmatmu akan bertambah. Hikmatmu itu jadi bantut gara-gara apa? Gara-gara nafsumu kegedean, saudara. Udah tua, nafsunya masih gede. Hati-hati, saudara ya. Anda yang umur 70 tahun masih vigo, masih perkasa, gagah perkasa, hati-hati, saudara. Terutama kalau istrimu sudah menopause. Kalau istrimu masih umur 40, kamu 70 tahun, istrinya 40, ya kita, ya gimana namanya ya. Ya harus tetap baik ya kan. Tapi kalau istrimu sudah menopause, sudah kering, dipaksa-paksa gitu ya jangan saudara. Ya berdoa supaya ikut, berdoa minta sama Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan. Jangan bawa aku ke dalam pencobaan. Lepaskan aku dari yang jahat. Minta, boleh, dikasih saudara. Saudara yang masih umur 50 tahun, istrimu masih muda, sudah impoten juga berdoa sama Tuhan supaya Tuhan berikan yang baik. Tapi sebaliknya kalau saudara sudah tua, istrimu sudah tua, matikan. Supaya jangan jadi cilaka, supaya jangan jadi bumerang buat hidupmu. Umur 80 tahun masih gagah perkasa. Ya,
karena hawa nafsumu, libidomu masih tinggi, maka hikmatmu jadi bantut, bijaksanamu jadi bantut, saudara. Kenapa? Geragas, masih geragas akhirnya. Cari lawan, saudara. Masih nonton bokep, masih nggak karu-karuan, ya kan? Akhirnya begitu, saudara. Ya, nah, persiapkan masa depan. Jangan lalai dengan masa depan, saudara. Anak cucu itu ya, anak cucu kita. Persiapkan. Dengan apa, saudara? Bilang, teladanilah Papa. Seperti Papa sudah meneladani hidupnya Yesus dan para rasul, saudara. Begitu ya. Tuhan Yesus memberkati.